Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat 123, di mana di dalam Al-An'am ayat 123 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzalika, dan demikianlah, dan seperti itulah ja'alna fi kulli qaryatin, kami telah adakan, kami telah menjadikan pada tiap-tiap negeri akabira mujrimiha, kami telah menjadikan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar. Liyamkuru fiha, agar mereka membuat tipu daya, fiha, di dalam negeri itu, agar mereka membuat makar di dalam negeri tersebut. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, dan tidaklah mereka membuat makar dan tidaklah mereka membuat tipu daya illa bi anfusihim, kecuali dengan diri mereka sendiri, kecuali untuk diri mereka sendiri. Wa ma yash'uruna, dan tidaklah mereka menyadari, tidaklah mereka menyadari. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 123. Ayat ini serupa, perihalnya sama dengan satu ayat di dalam Al-Furqan ayat 13. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimina, dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Jadi ini sepertinya sudah menjadi ketentuan Allah, sunnatullah, bahwa sejak sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Allah menciptakan pemimpin-pemimpin pendurhaka yang akan menentang para nabi, para rasul, dan pengikut para nabi dan rasul. Dan sepertinya itu juga terus berlanjut, sunnatullah seperti itu, bahwa para pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin yang durhaka, yang berbuat dosa dan jahat selalu ada di setiap negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah sama-sama kita akan coba lihat tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika
kama ja'alna fusaqa Makkah akabiroha, dan demikianlah kami telah menjadikan kefasikan negeri Mekah pemimpin-pemimpin Mekah, pembesar-pembesar Mekah. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryah, dan seperti itulah kami telah menjadikan pada tiap-tiap negeri akabira mujrimiha, pemimpin-pemimpin pendurhakanya, pemimpin pendurhaka daripada negeri tersebut. Ada juga yang menerjemahkannya adalah pembesar-pembesar yang jahat. Ada juga yang menerjemahkannya dengan penjahat-penjahat yang terbesar. Jadi intinya adalah serupa, semirip, bahwa Allah menciptakan pemimpin-pemimpin yang seperti itu modelnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyamkuru fiha, agar mereka pemimpin-pemimpin jahat tersebut membuat makar, membuat tipu daya di dalam negeri itu. Yang dimaksud dengan pembesar-pembesar pendurhaka itu ialah mereka yang menentang seruan agama untuk perbaikan akhlak. Kita ini kan sekarang digaungkan revolusi akhlak, karena kita melihat akhlaknya bangsa ini sudah hancur, baik akhlaknya dari rakyat biasa maupun para pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin, akhlaknya sudah hancur, tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Karena itu tidak salah jika ada sebagian ulama menyerukan revolusi akhlak, perbaikan akhlak. Yang dimaksud dengan pembesar-pembesar pendurhaka itu ialah mereka yang menentang seruan agama untuk perbaikan akhlak dan memusuhi rasul-rasul serta pengikut-pengikutnya. Demikianlah keadaan di negeri Mekah ketika diutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan seperti ini akan berlangsung pula di negeri-negeri yang lain, bukan hanya di Mekah saja. Di negeri-negeri yang lain juga pasti akan terjadi. Bahkan sekali lagi kita rasakan terus hal-hal seperti itu terjadi. Di Indonesia pun terjadi. Ini memang sudah menjadi sunatullah, dan ini membuktikan kebenaran daripada perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asdaqu minallah qila wa man ahsanu minallah hadis. Kemarin kita bahas kan di dalam kitab Nasaihud Diniyah, siapakah yang lebih benar daripada Allah perkataannya. Nah, ini perkataan Allah telah membuktikan bahwa kejadian-kejadian di setiap negeri ada pemimpin-pemimpin jahat dan durhaka, pasti ada.
para pembesar yang korup. Para pembesar yang korup itu memusuhi rasul-rasul dan pengikut-pengikutnya yang mengembangkan ajaran-ajaran agama. Ada hakikatnya mereka itu adalah penipu belaka, menipu diri mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak sadar. Mereka nggak suka dengan pengikut-pengikut Rasul yang menegakkan agama. Mereka tidak suka dengan pengikut-pengikut Rasul yang menegakkan agama, sehingga mereka memusuhi para penegak-penegak kebenaran dan penegak-penegak agama dengan berbagai macam cara. La yamkuru fiha, agar mereka pemimpin-pemimpin durhaka yang jahat membuat makar, membuat tipu daya fiha, di dalam negeri tersebut. Bisaddi anil iman, dengan menghalang-halangi manusia daripada iman. Manusia beriman itu dihalang-halangi, baik dihalang-halangi dengan cara-cara yang kasar maupun dengan cara-cara yang halus. Berbagai macam cara, berbagai macam propaganda. Dibilanglah Islam begini, dibilanglah Islam begitu, yang berkonotasi negatif. Dibilanglah Islam agama teroris. Itu propaganda dalam rangka menghalang-halangi manusia untuk memeluk agama Islam, dalam rangka menghalang-halangi manusia untuk beriman. Dengan sebab adanya propaganda negatif terhadap Islam, sehingga orang-orang memandang Islam negatif dan enggan memeluk agama Islam dan enggan beriman terhadap Islam. Jahat orang-orang seperti itu. Wa may yamkuruna, dan tidaklah mereka para pemimpin-pemimpin itu membuat makar, membuat tipu daya, illa bi anfusihim, kecuali dengan diri mereka sendiri. Kecuali tipu daya tersebut untuk diri mereka sendiri. Li'anna wabalahu alaihim, karena bahwasanya bala dari makar mereka, dari tipu daya mereka, bencana dari tipu daya mereka itu akan menimpa kepada mereka sendiri. Wa ma yas'uruna zalika, dan mereka tidak menyadari akan hal yang demikian itu. Kan kalau kita berbuat kejahatan, kan kejahatan akan menimpa diri kita sendiri. Kita membuat tipu daya, dosanya pasti akan terkena diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Nanti di akhirat dia akan menanggung dosa tersebut. Dosa tipu daya, dosa makar. Cuman memang di dunia dia kagak sadar. Ya, karena setan itu menjadikan pandangan indah untuk orang-orang seperti itu akan perbuatannya mereka, akan perbuatannya sendiri. Gak sadar. Sekali lagi bahwa bala daripada apa yang mereka lakukan, kejahatan yang pemimpin lakukan, kedurhakaan yang penguasa lakukan adalah untuk mereka sendiri. Hadirin yang berbahagia,
hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kajian kita pagi hari ini, kita akan coba lihat surat Al-Ankabut ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yahmiluna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa yang lain di samping beban mereka sendiri, sebab mereka mengajak-ngajak orang lain memusuhi Rasul dan pengikut-pengikut Rasul. Jadi ketika ada seseorang pemimpin yang benci dan dengki terhadap ajaran Rasul dan pengikut Rasul, dia saja dalam hal itu sudah berdosa untuk dirinya sendiri. Kemudian dia mengajak-ngajak orang lain, mengajak-ngajak orang lain, membawa-bawa orang lain untuk membenci Rasul dan pengikut-pengikut Rasul dan ulama yang mengajak kebenaran. Diajak orang lain untuk membenci mereka, untuk membencinya, membenci ulama yang benar dan lurus. Dia akhirnya orang lain ikut pula membenci ulama, ikut pula membenci Rasul dan ajaran Rasul, membenci Islam. Maka orang yang mengajak itu pun akan dibebani dengan dosa-dosa temannya, dosa-dosa yang lain. Makanya dikatakan di dalam Al-Ankabut, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa yang lain selain dosanya sendiri. Selain di samping beban mereka sendiri, selain dosa mereka sendiri. Sebab sekali lagi bahwa mereka mengajak-ajak orang lain memusuhi Rasul, memusuhi para ulama yang lurus, memusuhi para pengikut Rasul dan ulama-ulama yang lurus. Jadi jangan pikir dosa itu ditanggung sendiri, tapi juga dosa orang lain pun akan ditanggungnya, asbab mengikuti ajakannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi buah pikir kita. Di manakah kita berada? Apakah kita berada di barisan para penguasa zalim, para pemimpin yang durhaka, para pembesar yang jahat, atau kita bersama Rasul dan para pengikut Rasul serta para ulama yang lurus, yang benar, yang menegakkan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Ad-dinu an-nasihah, din itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Ya, karena itu jadikanlah Al-Quran ini sebagai nasihat. Ikutilah Rasul, ikutilah pengikut Rasul, ikutilah para ulama yang memang garis lurus, ulama yang benar. Al ulama warasatul anbiya'i wal mursalin. Ulama itu adalah para waris nabi dan rasul. Tentunya ulama yang wara', ulama yang lurus, ulama yang benar, ulama yang selalu memegang nilai-nilai agama dengan benar dan baik, dengan baik dan benar. Jangan ikuti ulama ulama yang hanya memikirkan perutnya saja, ulama yang hanya memikirkan kedudukannya saja, ulama yang hanya memikirkan dunianya saja. Jangan diikuti ulama model begitu, karena ulama model begitu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.